Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya akan membahas dalam konten YouTube saya, yaitu cara menghitung long service. Ya, ini adalah salah satu permintaan dari teman yang bertanya kepada saya karena dia sudah bekerja itu hampir 8 tahun dan saatnya katanya dia mau mendapatkan long service. Terus bagaimana cara menghitungnya? Dan nggak ada salahnya saya sharingkan ke teman-teman, yaitu cara penghitungan long service. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Ikuti video saya sampai selesai. Oke, sebelum menginjak yaitu pembahasan cara menghitung long service, saya di sini akan menjelaskan kepada teman-teman ya, yaitu apakah long service itu masih berlaku atau tidak. Nah, di sini sesuai dari pemerintah Hong Kong labor ya. Nah, untuk long service itu tetap berlaku teman-teman ya. Untuk khusus yang di Hong Kong, long service itu tetap berlaku bagi teman-teman yang sudah bekerja di atas 5 tahun. Jadi minimal 5 tahun itu teman-teman sudah bisa mendapatkan long service. Dengan syarat, yaitu ada beberapa persyaratannya. Yang pertama, ingat-ingat ya teman-teman, persyaratan yang pertama, dalam waktu 5 tahun atau biasanya kita bilang 3 kontrak ya, minimal 3 kontrak, teman-teman itu harus diingat-ingat ya, kontrak kerjanya itu atas nama majikan yang sama, nggak boleh beda-beda. Contoh ya, sebagai contoh. Nah, di sini sebagai contoh, waktu tanda tangan kontrak yang pertama itu adalah dadai atau nyonya yang tanda tangan. Terus kontrak yang kedua itu juga teman-teman kan pasti renew kontrak kan. Nah, ini juga harus tanda tangannya atas nama yang sama, si dada juga atau nyonya. Nah, terus menginjak yang ketiga, ini juga diwajibkan ya, diwajibkan bahwa namanya itu sama antara kontrak yang pertama dan kontrak yang kedua, yaitu si nyonya atau si dadai. Jadi long service ini kita berhak untuk mendapatkan kalau syaratnya yaitu dengan nama majikan yang sama. Kalau alamatnya pindah alamat nggak apa-apa ya, kalau alamatnya pindah alamat nggak apa-apa, yang penting tetap dalam satu nama majikan, itu nggak apa-apa. Nah, ini poin yang pertama ya, yang mungkin teman-teman harus tahu. Terus yang kedua, kapan kita bisa mendapatkan long service? Kapan ya, jawabannya kapan, kayak gitu. Nah, kapan kita bisa mendapatkan long service? Yaitu kalau kita sudah berakhir kerja minimal 5 tahun dalam satu majikan ya, 5 tahun dalam satu majikan kita sudah berhak untuk mendapatkan long service. Terus contohnya aja ya biar gampang, 5 tahun terus kita selesai kontrak, mungkin majikan udah nggak pakai lagi dengan alasan tertentu. Nah, hitung-hitungan terakhir teman-teman berhak untuk mendapatkan uang pesangon atau biasa kita sebut yaitu long service, kayak gitu ya. Nah, terus tapi dengan satu syarat ya teman-teman ya, untuk teman-teman bisa mendapatkan uang long service itu ada beberapa syarat, yaitu di sini syarat garis bawah yang teman-teman harus ketahui adalah di saat kita sudah terakhir kerja tapi majikan yang sudah tidak pakai pembantu lagi ya. Jadi syaratnya yaitu uang long service itu bisa cair dengan syarat yaitu kalau majikan sudah tidak pakai pembantu, sudah nggak pakai kita lagi,
padahal kita sudah kerja lewat dari 5 tahun atau minimal 5 tahun. Itu teman-teman berhak untuk mendapatkan kayak gitu ya. Nah, persyaratannya itu apa aja, alasannya kenapa aku udah nggak pakai kita lagi? Ya mungkin pertama ya, majikan sudah pada dewasa semuanya, yang dulu jaga anak-anak mungkin kita udah kerja 6 tahun atau 8 tahun, anak-anaknya udah dewasa semuanya, udah pada kerja, terus sudah nggak pakai pembantu lagi, ya otomatis kita berhak untuk mendapatkan uang long service kalau majikan sudah tidak pakai lagi. Terus kalau kita udah kerja contoh 6 tahun, terus majikan tiba-tiba mau pindah negara, jadi nggak tinggal lagi di Hong Kong, jadi kan majikan sudah nggak pakai kita lagi tuh. Nah di situ itu juga kita berhak untuk mendapatkan uang long service. Atau mungkin kita menjaga kakek atau nenek atau orang tua atau siapapun itu majikan, kalau seandainya salah satu dari keluarga majikan yang kita jaga itu meninggal, nah di situ kita juga berhak untuk mendapatkan long service. Garis bawah kalau kita sudah bekerja minimal 5 tahun ya, minimal 5 tahun. Nah itu ya, itu adalah beberapa gambaran cara kita bisa mendapatkan yaitu uang. Nah poin yang terpenting yaitu cara menghitung long service ya. Bagaimana cara penghitungan yaitu long service. Cara penghitungannya gampang sekali ya teman-teman, silahkan dicatat kalau teman-teman suka lupa ben gak bingung. Jadi kalau video saya ini bermanfaat, silakan aja untuk di-share ke teman-teman yang mungkin sudah bekerja di atas 6 tahun. Jadi di atas 3 kontrak atau dia sudah menjelang 3 kontrak. Itu siap-siap untuk mendapatkan long service. Jadi biar tidak ada salah paham ya. Oke. Nah, begini cara menghitung long service untuk teman-teman yang khusus di Hong Kong ya. Cara penghitungannya adalah 3 dibagi 2 dikali gaji sesuai kontrak kerja yang terakhir dikali total teman-teman bekerja. Contoh, kita ambil kalkulator ya. Contoh, sama-sama kita ambil kalkulator karena sama-sama biar kita nggak bingung. Jadi perumpamaan saja, kita bekerja dalam satu majikan atas nama yang sama selama 8 tahun dan secara tiba-tiba majikan itu mau pindah negara. Contoh ya, ini contoh kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara perhitungannya dan berapa kita bisa mendapatkan uang long service selama 8 tahun bekerja. Nah, cara perhitungannya yaitu oke, kita mulai 2 dibagi 3 dikali jumlah gaji sesuai kontrak kerja yang terakhir di tahun 2021, yaitu uang gaji kita sesuai kontrak kerja yaitu 4630 dikali kita bekerja selama 8 tahun. Hasilnya yaitu 24.694 dolar ya. Jadi kalau kita bekerja selama 8 tahun, gaji kita yaitu bukan gaji ya, long service kita yaitu 24.000 dolar Hong Kong 694. Nah, itu yang didapat oleh teman-teman kalau teman-teman sudah bekerja lewat dari 5 tahun, total adalah 8 tahun. Ini hanya uang long service saja ya, belum lagi nanti cuti tahunan, terus belum lagi nanti uang transport, belum lagi nanti teman-teman kalau selesai kontrak itu wajib mendapatkan yaitu tiket pulang ke Indonesia satu jalan ya. Kalau teman-teman masih belum mau pulang ya, discuss sama majikan minta uang untuk ganti tiket kayak gitu ya. Jadi wah, panen. Kalau dikruskan itu hampir nanti bisa 50 juta, jadi bisa untuk beli sepetak sawah atau sapi. Apapun itu ya, ini adalah hasil dari kerja keras teman-teman semuanya. Jadi ini adalah cara perhitungan kalau kita mendapatkan long service bekerja di atas 5 tahun ya teman-teman. Jadi di sini saya mengingatkan aja untuk teman-teman kalau bekerja di Hong Kong mungkin mau renew kontrak. Jadi sekali lagi teman-teman pesan sama majikan, kalau
namanya diganti, saran saya jangan mau kayak gitu ya. Itu kan sayang ya, itu kan uang lelah kita. Jadi uang lelah kita yang harusnya kita dapatkan kayak gitu. Jadi mungkin kita bekerja selama 2 kontrak mau menginjak ke 3, itu kalau seandainya awal mulanya kan mungkin si Dadai, si Nyonya, terus diganti mungkin si Bapak Sinsang kayak gitu ya. Ini kan bisa aja teman-teman ya. Jadi kalau pindah nama itu kan bisa aja kayak gitu kan, walau masih dalam satu alamat, nggak apa-apa. Cuma ini tidak memenuhi syarat kalau kita untuk mendapatkan long service. Jadi kalau kita mau meminta long service, kalau kita sudah bekerja selama 6 tahun, majikan udah nggak pakai, itu kita bisa aja nggak mendapatkan. Kalau majikan nggak ngasih itu juga kita nggak bisa untuk meminta kayak gitu. Jadi karena syarat dari labor Departemen Pemerintah Hong Kong, kalau kita mau mendapatkan uang long service, yaitu selain kita bekerja dalam satu majikan dalam kurun waktu tidak kurang dari 5 tahun, dengan syarat yaitu atas nama kontrak kerja yang sama kayak gitu ya. Jadi ini adalah pesan dari saya untuk teman-teman smart people. Semoga teman-teman semuanya selalu beruntung, terus selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus selalu dilancarkan rezekinya dan semakin berkah, semakin barokah, dan bisa bekerja untuk keluarga tercinta di Indonesia. Oke teman-teman, ini adalah video dari saya, semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman masih bingung atau masih punya unek-unek, silakan aja untuk komen-komen di channel YouTube saya. Semoga saya bisa membantu, dan terima kasih banyak. Sekian dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.